merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kedaulatan Indonesia tak langsung diakui oleh seluruh bangsa. Usai Perang Dunia Kedua, semua jajahan Jepang diambil alih oleh sekutu termasuk Indonesia. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Belanda bersiasat. Belanda dan pihak sekutu Inggris melakukan persetujuan sipil. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook dan Panglima Tertinggi Pasifik Barat Daya Jenderal MacArthur dari Amerika menyepakati Hindia Belanda yang berhasil direbut sekutu akan diserahkan kepada pemerintah sipil Belanda yang disebut NIKA. Akhir September 1945, tentara Inggris yang mewakili sekutu tiba di Indonesia. Tugas mereka antara lain melucuti senjata Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga ketertiban di Indonesia, termasuk di Surabaya, Jawa Timur. Namun sekutu tidak menunaikan tugasnya dengan jalan damai. 27 Oktober 1945, langit Surabaya dipenuhi pamflet ultimatum. Sekutu mengultimatum agar rakyat yang memiliki senjata menyerah dan meletakkan senjata. Rakyat Surabaya yang khawatir bakal dijajah lagi tak mau menyerahkan senjata rampasan Jepang. Mereka membalas ultimatum dengan menghalau Inggris. Pertempuran 3 hari di akhir Oktober 1945 membuat tentara Inggris terpojok. 29 Oktober 1945, pemimpin Inggris lantas meminta pertolongan Soekarno datang ke Surabaya untuk meredakan situasi. Presiden Soekarno datang bersama Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Surabaya masih bergolak ketika rombongan Soekarno dan wartawan datang. Pesawat Soekarno sempat dihujani peluru karena tak ada yang mengira Soekarno datang. Diplomasi di Surabaya terekam oleh media Merdeka pada tanggal 31 Oktober 1945. Kita bisa melihatnya menggunakan mikrofilm di Perpustakaan Nasional Indonesia. Diceritakan bahwa Soekarno saat itu begitu turun dari pesawat, ia ingin bertemu dengan para pemimpin di Jawa Timur. Dengan menggunakan truk dan memegang bendera merah putih, ia masih ditembaki peluru. Namun ketika masyarakat tahu bahwa yang ditembaki itu adalah Presiden Soekarno, tembakan mereda. Bahkan sebuah mobil baja mendampingi truk Soekarno dan mereka bekerja sama untuk menghentikan tembakan. Seorang wartawan Amerika menuliskan, keberaniannya mengagumkan. Mereka meminta bantuan Soekarno-Hatta. Mereka mengatakan nggak ada yang bisa menghentikan ini, hanya ada satu orang, Soekarno. Itu secara tidak langsung mereka sudah mematahkan perkataan mereka sendiri bahwa mereka tidak mengakui kepemimpinan Soekarno. Artinya apa? Ya, dengan memanggil Soekarno, mereka mengakui bahwa Soekarno memang memiliki kekuatan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang akan dituruti oleh rakyatnya. Dan itu satu-satunya cara untuk mencegah musnahnya pasukan Inggris di bawah pimpinan Malabi saat itu. Yang tidak mengakui Belanda, Pak. Ya, yang mengakui, Inggris justru mengakui karena apa? Untuk memudahkan urusan mereka. Nah, tapi Belanda tetap tidak mengakui. Rakyat Surabaya tentu ada yang kecewa dengan adanya kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana mereka kecewa bahwa Soekarno, kenapa perang ini dihentikan waktu perang pertama? Kami sudah hampir menang. Inggris sudah hampir tersapu bersih. Itu pikiran orang-orang Surabaya. Tetapi Soekarno tentu punya pikiran lain ya.
Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa orang-orang Surabaya itu sangat patuh sama Soekarno, kepada pusat. Pusat ngomong berhenti, ya sudah, pertempuran berhenti. Jadi pada saat itu memang banyak yang ada sebagian yang tidak setuju, terutama dari pimpinan PRI Sumarsono yang sempat memberhentikan kendaraan dari Presiden Soekarno dan berteriak, "Loh, kenapa pertempuran dihentikan? Tentara ini sudah habis, ini akan selesai. Setelah ini akan hancur." Nah, pada saat itu Mr. Aris Syarifuddin selaku Menteri Penerangan menyampaikan kepada Sumarsono bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Ini sudah menjadi kesepakatan antara pihak Indonesia dengan pihak Inggris. Ini sudah jadi kesepakatan. Ikut saja kesepakatan ini. Akhirnya setelah mendapat pengertian dari Mr. Aris Syarifuddin selaku Menteri Penerangan, mereka akhirnya mau mengikuti. Nah, karena apa? Dengan adanya ini juga disampaikan, dengan adanya ini pemerintah Republik Indonesia diakui oleh Inggris. Hal tersebut meninggalkan tanya, mengapa Soekarno menempuh jalan diplomasi dengan Inggris yang dibonceng Belanda? Pusat kan juga menjaga citra internasional, hubungan diplomasi. Nah, karena apa? Karena Indonesia kan butuh pengakuan. Nah, sementara yang mengakui secara de facto Inggris untuk memudahkan itu. Nah, dari pihak Belanda juga belum, dari lainnya juga belum. Soekarno pertama kali membentuk kabinetnya, kabinet pertama, dia tidak memiliki menteri pertahanan. Kenapa? Karena dia mengedepankan untuk perundingan. Dia tidak ke arah kekerasan fisik ya. Jadi selalu perundingan, dan ini diperkuat dengan statement-statement pemerintahnya mulai bulan September yang terekam di surat kabar 1 bulan peringatan, jadi 17 September 45 ya, itu sudah ada statement bahwa musuh kita bukan sekutu. Namun pertempuran di Surabaya rupanya tak segera reda di banyak titik, meski Soekarno sudah mengumumkan gencatan senjata lewat radio. Setelah Soekarno pulang ke Jakarta, pertempuran tanggal 30 Oktober 1945 menewaskan Brigadir Aubertin Walter Shorthorn Malabi, seorang pemimpin pasukan Inggris. Malabi tewas di sekitar Jembatan Merah, Surabaya. Kematian Malabi membuat pihak Inggris gaduh. Inggris meminta pertanggungjawaban Soekarno. Yang disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa ini dalam keadaan perang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bukan soal rakyat Surabaya tidak nurut kepada Soekarno, tetapi rakyat Surabaya lebih mengetahui dan lebih memahami situasi kondisinya daripada saya. Karena saya berada di Jakarta. Penyebab tewasnya Malabi masih diselidiki. Meski demikian, Soekarno menyayangkan terjadinya peristiwa itu. 31 malam, jam saya lupa tepatnya 21.30 kalau nggak salah, itu beliau mengeluarkan pidato yang dirilai radio seluruh Indonesia, di mana di situ beliau sangat menunjukkan kekecewaannya. Lebih kurangnya dikatakan tindakan orang-orang di Surabaya ini seperti meneteskan racun arsenik ke dalam sebuah kolam air. Sedangkan ini adalah tatanan bernegara. Satu yang rusak akan mempengaruhi semuanya. Beliau sampai mengatakan seperti itu di radio. Sangat kecewa dengan Surabaya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ketika kami sudah mengupayakan perdamaian, kami pulang dengan hati tenang, kenapa bisa terjadi seorang brigadir terbunuh? Kalau kecewa sih tidak. Tapi kalau terkejut itu iya kira-kira. Ya, karena memang yang dikehendaki itu bisa berjalan aman dan sebagainya. Nah, tapi kan kita tahu bahwasannya di dalam AFNI, di dalam tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris itu kan membonceng tentara nikah. Jadi Netherlands, India, Civil Administration. Inggris kembali mengultimatum. Indonesia harus menyerahkan semua senjata kepada Inggris pada 10 November sebelum pukul 6 pagi. Jika melawan, maka Surabaya akan dibombardir Inggris. Sejak kematian Malabi,
liku diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Timur Suryo berujung buntu. Hingga 9 November jam 10 malam, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo mengatakan pemerintah pusat sudah bicara dengan Komandan Sekutu namun tidak mengubah keputusan mereka. Mereka mengatakan jika memang Surabaya merasa mampu untuk melawan, dipersilahkan, dan pusat tidak akan menyalahkan Surabaya atas keputusannya seperti yang telah terjadi pada 30 Oktober. Jadi peran dari Gubernur Suryo di samping mengkoordinir pemerintahan, kemudian juga dengan bantuan KNIP Jawa Timur itu juga menggerakkan perlawanan rakyat. Nah, kemudian juga dengan bantuan pasukan-pasukan BKR, ya, kemudian juga TKR yang baru terbentuk, dibantu oleh Hizbullah, Sabilillah dan sebagainya itu, dan dari pondok pesantren tadi para santri yang mengalir ke Jawa Timur itu ya mengkoordinir itu. Gubernur Suryo, rakyat Surabaya dan Jawa Timur menentukan sikap. Mereka melawan Inggris dan pecahlah pertempuran 10 November. Meski pejuang dipukul mundur Inggris ke perbatasan, ada makna dalam pertempuran Surabaya itu. Republik yang baru saja merdeka itu sudah bisa melawan kekuatan sekutu yang sangat besar. Dalam satu pertempuran yang setelah Perang Dunia itu merupakan pertempuran terbesar yang seperti diakui oleh Inggris sendiri. Ini kan satu hal yang bukan main. Sehingga dunia internasional itu menaruh hormat, dan kemudian masalah Indonesia dibawa ke PBB. Perkiraan Sekutu yang awalnya berpikir akan mampu mengendalikan situasi dalam 3 hari meleset. Pertempuran Surabaya menghabiskan waktu Inggris selama hampir 3 minggu. Setiap jengkal tanah di Surabaya dipertahankan para pejuang meski dengan senjata minim. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah. Semangat rakyat Surabaya dan Jawa Timur dalam melawan Sekutu dibakar oleh pidato-pidato Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo. Dalam perpidato, Bung Tomo kerap memekikan seruan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Meski demikian, diakui anaknya, pidato Bung Tomo mampu menyemangati rakyat bukan umat Muslim saja. Saya pernah mendengar sendiri keterangan almarhum Pak Franseda. Pak Franseda pernah cerita sama saya, bapakmu itu teriakan Allahu Akbar itu bukan hanya untuk orang Islam, saya pun terpanggil, merasa gitu. Pak Franseda ngomong gitu. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain juga, makanya misalnya tokoh-tokoh ada namanya Laskar Kris, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, itu juga terpanggil ya dengan pidato Bapak dan menyebutkan Allah, karena buat mereka Allahu Akbar, mereka mengerti itu Allah Maha Besar. Pidato Bung Tomo pernah dianggap mengusik ketenangan pemerintah. Bung Tomo berpidato saat pemerintah berunding dengan Belanda di perundingan Linggarjati dan Renville. Perjanjian tersebut membuat wilayah kekuasaan Indonesia berkurang sehingga para pejuang banyak yang keberatan. Bapak saya dipanggil, saya nggak tahu oleh siapa, oleh Menteri Pertahanan atau siapa, ditanya mau pidato terus atau mau tetap di TNI. Bapak konsultasi dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mengatakan, ya silakan. Karena Bapak saya mengatakan bahwa Bapak menyiapkan rakyat Indonesia untuk menghadapi serangan Belanda lagi. Ya, serangan Belanda lagi. Maksudnya serangan kelas kedua, yang kelas pertama kan menyiapkan serangan Belanda lagi. Terus akhirnya Bapak memilih pidato terus. Ya, memilih pidato terus. Dan ternyata memang ada serangan kedua tahun 48 kan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Bung Tomo tetap membantu Soekarno sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Indonesia, sekaligus Menteri Sosial ad interim pada tahun 1955. Namun, orasi tak jauh dari hidupnya.
Saat Bung Karno selesai berpidato di suatu tempat, maka Bung Tomo kemudian maju ke mimbar untuk berpidato juga. Namun, ada cerita di balik foto yang banyak orang mengira foto itu diambil saat Bung Tomo berpidato pada tanggal 10 November 1945. Foto ini pada saat pertempuran 10 November, laskar dan tentara terdesak mundur oleh tentara sekutu. Mereka mundur ke Mojokerto. Pada saat itulah mereka melakukan konsolidasi pasukan laskar itu di alun-alun Mojokerto. Dan Bapak berpidato saat itu, sekitar 3 minggu setelah pertempuran 10 November. Bung Tomo meninggal dunia tahun 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi saat berhaji. Jenazahnya dibawa ke tanah air dan dimakamkan di pemakaman umum Surabaya. Seperti pesannya, ia ingin dekat dengan rakyatnya. Bukan hanya Bung Tomo, figur penyemangat rakyat Jawa Timur di pertempuran Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, pemegang kekuasaan tertinggi di Jawa Timur adalah Raden Mas Tumenggung Arissuryo yang akrab disapa Gubernur Suryo. Soekarno menunjuk langsung Suryo, padahal saat itu Suryo masih menjadi residen Bojonegoro. Dalam memerintah Jawa Timur dan menghadapi tentara Inggris, Gubernur Suryo selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jejak Gubernur Suryo terekam pada Koran Merdeka pada tanggal 12 November 1945. Koran ini menceritakan bahwa pada tanggal 9 November, Sekutu mengeluarkan ultimatum. Sekutu meminta seluruh rakyat Surabaya menyerahkan diri tanpa syarat dan meletakkan senjata. Jika tidak dilakukan hingga keesokan harinya pukul 6, maka Inggris akan menyerang dari darat, laut, dan udara. Kemudian pada tanggal 9 November malam harinya, Gubernur Suryo berpidato. Ia menenangkan masyarakat Jawa Timur dan mengatakan bahwa pemerintah pusat masih berunding dengan komandan Sekutu. Pada pukul 10 malam, Gubernur Suryo mendapat kabar dari pemerintah pusat bahwa perundingan dengan komandan Sekutu gagal mengubah ultimatum. 9 November pukul 11 malam, Gubernur Suryo akhirnya berpidato lagi di Radio Surabaya menyerukan penentuan sikap. Keluarga Gubernur Suryo memiliki naskah pidato Gubernur Suryo. Sayangnya, audio pidato Gubernur Suryo belum didapat. Naskah tersebut berisikan bahwa upaya Jakarta buntu dan masyarakat Jawa Timur dipersilahkan menentukan sikap. Sikap yang diambil adalah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Gubernur Suryo juga mengajak rakyat bersatu dan memekikkan selamat berjuang. Kalau bahasa saya di keluarga adalah yang sore ini adalah yang memimpin pertempuran 10 November 45. Karena kalau tidak ada pidato itu, saya yakin tidak akan muncul pertempuran 10 November 45. Sebenarnya pidato itu tidak ada judulnya, cuman akan tetapi pimpinan TKR Surabaya, Kolonel Sungkono, Pak Sungkono itu menyatakan bahwa pidatonya Gubernur Suryo itu komando keramat. Pidato Gubernur Suryo tersebut belum diketahui masyarakat luas saat ini seperti halnya pidato Bung Tomo. Berbeda dengan Bung Tomo yang setiap saat punya fasilitas berupa radio pemberontakan menyampaikan suara-suara beliau. Artinya suara Bung Tomo lebih familiar terdengar pada saat itu daripada suara Gubernur Suryo. Yang sebenarnya kalau boleh kita katakan bahwa siapa sih pemimpin pertempuran Surabaya sebenarnya? Siapa sih pemimpin pertempuran seluruh Jawa Timur sebenarnya? Jawabannya cuma satu, Gubernur Suryo. Cita-cita Suryo mengisi kemerdekaan tidak lama. Suryo yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung meninggal dunia di Ngawi, Jawa Timur sepulang dinas di luar kota. Keluarga mengakui Suryo dibunuh oleh anggota PKI. Gubernur Suryo kemudian dimakamkan di Magetan, Jawa Timur. Hingga kini pembunuhan itu masih menyisakan misteri. Perjalanan dari Jogja menuju ke Madiun, lalu diberhentikan di daerah Kedunggalar, Ngawi. Lalu dari arah sebaliknya, dari arah timur, dari arah Surabaya menuju ke Jogja, itu juga ada mobil yang ditumpangi oleh M. Duryat dan Suroko. Jadi M. Duryat ini kombes polisi, Suroko ini komisaris polisi.
lalu juga diberhentikan di tempat yang sama oleh gerombolan yang pro PKI. Nah, yang meninggal 3, yang Suryo, M. Duryat, sama Suroko. Yang jadi pertanyaan adalah, dalam perjalanan yang Suryo dari Jogja ke Madiun itu apakah sendiri? Tentunya tidak mungkin. Tentunya tidak mungkin. Pasti ada pengawal, pasti ada sopirnya, ada drivernya. Nah, kalau memang ada sopir, ada ajudan, ini siapa? Kenapa tidak ikut meninggal? Apakah disuruh lari, atau disembunyikan, atau seperti apa? Kini, keluarga Suryo menaruh harapan besar pada masyarakat. Keluarga punya keinginan besar bahwa kalau di Blitar itu ada makam Bung Karno, kalau di Jombang itu ada terkena makam Gus Dur, kalau di Magetan ya terkena di makam Eyang atau Gubernur Suryo. Kalau di Blitar itu ada haulnya Bung Karno, kalau di Jombang itu ada haulnya Gus Dur, maka di Magetan juga harus ada haulnya Eyang Suryo atau Gubernur Suryo. Sehingga apa? Akan bisa mengenang sekali lagi amaliyah kebaikan-kebaikan. Gubernur Suryo mendapat anugerah pahlawan nasional pembela kemerdekaan tahun 1964. Jasanya akan selalu dikenang oleh generasi kini dan nanti. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Pertempuran Surabaya terjadi antara dua kubu yang tidak imbang dalam jumlah tentara dan senjata. Namun rakyat Surabaya pantang menyerah pada sekutu. Kematian Brigadir Malabi bukanlah pemicu utama pertempuran Surabaya, di mana Belanda masih terus bersiasat ingin menduduki Indonesia kala itu. Inggris sendiri itu mengakui bahwa setelah Perang Dunia itu tidak ada pertempuran yang sebesar Surabaya, 10 November itu. Nah, jadi hanya memang kemudian timbul pendapat bahwasanya sebenarnya yang melempar granat tadi ditujukan ke mobilnya Malabi, tapi kemudian kena pemuda yang kemudian juga dengan refleks melempar ke mobilnya Malabi itu. Nah, ini merupakan provokasi dari Belanda. Mengapa? Supaya ada alasan Inggris menyerang RI, dan di belakangnya adalah serdadu Abney dari Nika itu. Jadi kan bonceng itu ya. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Seruan pidato Bung Tomo, merdeka atau mati, dan seruan pidato Gubernur Suryo, lebih baik hancur daripada dijajah kembali, mewarnai pertempuran Surabaya. Namun, ada satu lagi yang diyakini mampu membakar semangat para pejuang yang membantu tentara Indonesia kala itu. Adalah resolusi jihad, sebuah hasil pertemuan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dengan ulama NU se-Jawa Madura. Pertemuan dilakukan di Surabaya pada 21 hingga 22 Oktober 1945. Ulama memohon pemerintah agar menentukan sikap dan tindakan nyata terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama serta negara Indonesia, terutama pada Belanda dan kaki tangannya. NU juga memerintahkan perjuangan sabilillah untuk tegaknya negara Indonesia merdeka dan agama Islam. Sepulang dari pertemuan, ulama menyampaikan pesan itu kepada para santrinya. Karena jihad itu kemudian seluruh Jawa Timur, santri-santri itu sama menyumbangkan tenaga dan pikiran maupun materi ke Surabaya. Jadi dari Sidogiri, dari Tebuireng, dari dan sebagainya itu mengalir terus. Nah, gitu. Apalagi dengan pekian takbir dari Bung Tomo itu kan juga memprovokasi, membakar semangat dari rakyat. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Dalam resolusi jihad kedua juga tertulis di antaranya bahwa berjuang melawan penjajah adalah wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, bersenjata atau tidak, dalam jarak lingkaran 94 km dari musuh. Jika kekuatan tersebut belum mengalahkan musuh, maka orang-orang di luar jarak lingkaran 94 km tersebut wajib membantu. Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 hingga 8 November 1945 juga mengeluarkan resolusi. Mereka menyerukan agar umat Islam memperkuat persiapan berjihad fisabilillah, karena penjajahan adalah suatu kezaliman yang melanggar peri kemanusiaan. Muktamar diselenggarakan oleh Partai Masyumi Pusat. Media asing melihat seruan jihad itu. Media Townsville Daily Bulletin pada 13 November 1945 misalnya, menulis serangan udara di Surabaya, seruan Islam untuk Perang Suci. Tanggal 11 November itu sudah mulai diberitakan bahwa pimpinan-pimpinan Islam di Jawa itu sudah menyerukan perang jihad atas Inggris. Tanggal 13, 11 sudah mulai muncul, tapi masih berita kecil-kecil. Tanggal 13 dia sudah menjadi headline. Artinya apa? Ini seruan Holy War atau perang suci itu bagi Inggris itu juga sebuah ancaman serius. Orang benar-benar berbondong-bondong. Ketika orang disentuh fanatisme, mereka bisa sangat-sangat brutal dan gak rasional. Mereka menabrakkan diri ke tank, meledakkan diri, dan itu kerugian yang luar biasa buat Inggris. Adanya seruan jihad menandakan pembagian peran antara pemimpin yang saling melengkapi di pertempuran Surabaya. Jadi untuk para santri, untuk para anggota Hizbullah pada saat itu, untuk para santri-santri yang ada di Pondok Ulama itu mengikuti anjuran dari resolusi Nahdlatul Ulama, resolusi jihad. Pidato Bung Tomo didengarkan para nasionalis, didengarkan para orang-orang rakyat Surabaya mengikuti. Rakyat Jawa Timur mendengar pidatonya, gubernurnya menyampaikan bahwa di Surabaya ini keputusan di tangan kita sendiri dan kita akan berjuang. Selamat berjuang. Sepertinya komando itu untuk seluruh rakyat Jawa Timur. Pertempuran Surabaya meninggalkan banyak makna. Generasi masa kini bisa melestarikan semangat pertempuran Surabaya dengan banyak cara. Seperti Adi yang menulis buku terkait sejarah. Atau Ahmad Zaki yang bergabung di komunitas Begandring Surabaya. Sebuah komunitas pencinta sejarah yang membuka ruang diskusi dan menawarkan solusi pelestarian cagar budaya Surabaya.